Takkan kekuranganku, gembala yang baik. Ia membaringkanku di padang rumput hijau, bimbingku ke air tenang. Gembala yang baik, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Shalom Bapak Ibu sekalian, terima kasih pada pagi hari ini kembali kita datang ke hadirat Tuhan untuk beribadah, ibadah online bersama GMI Immanuel. Tema hari ini, Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia. 2 Korintus 9 ayat 8 dan 15 berkata, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berlebihan di dalam berbagai kebijakan. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Mari kita angkat pujian kita. Ku bersyukur Bapa, karena begitu banyak perbuatan Allah dalam hidup kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku mengucap syukur kepadamu buat apa yang kau sudah kerjakan dalam hidup kami saat ini. Kembali pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami ingin beribadah kepadamu. Kami mengucap syukur, meninggikan Engkau Allah yang sungguh maha suci. Kita angkat pujian ini, suci, 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 sehingga kita semua bangkit berdiri. Kita puji Dia, katakan suci, suci, suci Allah. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Bumi penuh kemuliaan-Mu, bumi penuh kemuliaan-Mu, bumi penuh kemuliaan-Mu. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Foto dan salam. Jemaat, mari kita berdoa. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai engkau. Nats pembimbing kita hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita berdoa dan menaikkan ucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kami. Di tengah segala kesulitan dan keterbatasan saat ini, Tuhan selalu setia menolong para pemerintah untuk terus menjalankan pemerintahan, sehingga berbagai bidang pemerintahan bangsa ini masih tetap berjalan dengan baik. Kami bersyukur bagi seluruh umat Tuhan yang masih terus dapat beribadah serta melayani Tuhan. Juga kami bersyukur atas setiap keluarga yang setiap individu yang masih terus dapat menjalani kehidupan hingga saat ini. Kami berdoa bagi anak-anak Indonesia yang hidup di tengah masa pandemik ini. Kiranya Tuhan terus menolong setiap anak saat ini menjalani proses pendidikan dari rumah. Berikanlah semangat dan kemampuan bagi mereka untuk dapat belajar dengan baik, agar mereka tetap disiplin menggunakan waktu saat belajar dari rumah. Kiranya Tuhan menyediakan setiap kebutuhan mereka dan melindungi mereka dari penyebaran virus corona. Kiranya Tuhan memberkati masa depan mereka, serta tolonglah agar karakter dan iman mereka semakin terbentuk dengan baik melalui setiap kesulitan yang mereka lewati. Memperingati Hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juli ini, kami berdoa bagi para pemerintah kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat agar mampu memikirkan solusi dan langkah yang tepat untuk menjawab kebutuhan setiap anak Indonesia di tengah masa pandemik ini, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, sehingga anak-anak dapat dipersiapkan untuk menjadi penerus bangsa. Kami berdoa untuk media yang berkomitmen untuk menyediakan informasi terkini. Kiranya Tuhan menolong agar mereka dapat berkomunikasi dengan cara yang tepat tanpa menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Begitu juga dengan kami sebagai pengguna media informasi. Tolonglah kami agar tetap menjadi anggota masyarakat yang baik dengan tidak menyalahgunakan setiap informasi yang diterima, tetapi dapat menggunakannya dengan bijak. Jauhkanlah kami dari rasa cemas dan kepanikan, dan tolonglah kami untuk tetap mentaati peraturan yang ditetapkan dengan tulus hati. Kami berdoa bagi mereka yang memiliki masalah kesehatan mental, yang merasa terisolasi, cemas, dan tak berdaya. Kiranya Tuhan menolong agar mereka mendapat dukungan yang dibutuhkan, baik dari orang-orang terdekat, psikiater, konselor, para rohaniawan, dan sebagainya. Kami berdoa bagi para pemimpin Kristen, kiranya Tuhan menolong mereka agar tetap menjaga relasi pribadi dengan Tuhan, sehingga mereka menjadi semakin peka terhadap pimpinan Tuhan dan juga peka terhadap kebutuhan setiap orang yang Tuhan percayakan kepada mereka, khususnya saat melewati masa krisis ini. Kami juga berdoa bagi para misionaris di seluruh dunia, khususnya para misionaris Gereja Misi Injili Indonesia GMII. Kiranya Tuhan terus meneguhkan iman mereka dalam menghadapi kesulitan yang ada dan menganugerahkan kemampuan dalam beradaptasi dengan perubahan zaman saat ini. Berkatilah pertumbuhan iman setiap orang yang dilayani, dan peliharalah kehidupan setiap misionaris dan keluarga mereka. Bapa yang baik, kami sudah menaikkan doa-doa kami. Kiranya Tuhan mendengarkan setiap doa permohonan kami, dan kami akan menutup doa ini seperti doa yang sudah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan membaca Mazmur 105 ayat 1 sampai 5.
Kita akan membaca Mazmur 105 ayat 1-5. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian kita seperti Mazmur yang kita baca tadi mengatakan, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, karena Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan
tidak dapat memahami. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganmu dari rancanganmu. Tuhan berkata, Yesaya 55 ayat 9. Kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa.
terjadilah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu yang tertulis ini. Kami mohon agar Allah Roh Kudus menuntun kami sehingga kami dapat mengerti kebenaran Tuhan yang terkandung di dalamnya. Hati kami siap ya Tuhan, berfirmanlah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini terambil dari surat Roma pasal yang ke-8 ayat 22 sampai dengan yang ke-39. Tetapi kita hanya membaca beberapa ayat saja. Mari kita membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sampai sekian jauh firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, dan berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita hari ini ialah Allah bekerja di sepanjang sejarah manusia. Saya ingin pastikan kita semua mempunyai jam, apakah itu jam tangan ataupun jam di rumah yang kita sebut dengan jam dinding. Jam tangan, jam dinding itu memiliki banyak merek, juga mempunyai harga yang setinggi langit, tetapi juga ada harga yang murah, rendah sekali. Dan kita membelinya itu berdasarkan kemampuan tebal atau tipisnya kantong kita. Nah, apa yang hendak kita belajar dari jam ini? Bahwa jam ini kita peroleh dari pabrik. Ada pabrik yang membuatnya. Ketika terjadi transaksi pembelian, maka jam itu berpindah tangan dan menjadi milik kita. Pertanyaannya, setelah jam itu menjadi milik kita, siapa yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya, maintenance-nya, dan sebagainya? Bahwa memang setelah jam itu menjadi milik kita, maka kitalah yang bertanggung jawab untuk memeliharanya, menjaga dan merawatnya. Memang ada yang namanya garansi, tetapi garansi itu juga terbatas waktunya. Setelah jam itu menjadi milik kita, maka pembuat jam tidak lagi berurusan dengan jam yang telah menjadi milik kita. Hal ini berbeda dengan Tuhan Allah kita. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Allah adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Ia telah ada sebelum dunia ada. Firman Tuhan berkata bahwa sebelum gunung-gunung dan dunia diperanakan, Tuhan itu ada selama-lamanya.
Mazmur pasal 90 ayat 2. Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa setelah Tuhan Allah menciptakan alam semesta ini, Dia jugalah yang memelihara ciptaan itu. Dia yang menjaga, merawatnya. Dia yang mengaturnya. Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga bahwa Tuhan menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Tuhan menopang alam semesta ini dengan firman-Nya. Dan lebih spesifik lagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah berkata, setelah Tuhan Allah menciptakan alam semesta, Tuhan Allah menciptakan kita manusia, dan spesial secara khusus bahwa Tuhan Allah peduli dengan hidup kita sebagai umat-Nya. Ia berurusan sampai dengan hal-hal yang detail, hal-hal yang kecil dengan hidup kita. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 29, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu memberikan ketentraman, ketenangan dalam jiwa dan batin kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan dalam urusan untuk tidur secara tenang dan lelap, menunjukkan Tuhan juga menjaga dan memelihara orang-orang yang dibenarkan olehnya. Dalam Mazmur pasal 4 ayat 8, pemazmur berkata bahwa biarlah aku, oleh karena Engkau, aku dapat tidur dengan nyaman dan tenang. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita melihat ada perbedaan yang besar sekali. Pembuat jam tidak berurusan dengan jam yang ada di tangan kita, tetapi Tuhan Allah kita, Sang Pencipta, Dia yang memilih kita, Dia yang memiliki kita. Dia berurusan dalam seluruh kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat emas kita dalam bacaan hari ini yaitu ayatnya yang ke-28 yang sangat dikenal oleh kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Inilah yang menjadi landasan renungan kita atau tema yang menjadi renungan kita pada hari ini. Allah turut bekerja di sepanjang sejarah manusia. Dapat kita breakdown ke bawah lebih kecil lagi bahwa Allah bekerja di dalam seluruh sejarah kehidupan kita secara pribadi. Dia terus-menerus berintervensi dalam seluruh kehidupan kita sebagai orang pilihan Allah. Mari kita melihat ada dua cara kerja Tuhan yang dapat menjadi renungan kita pada hari ini. Dan dari dua cara kerja Tuhan itulah maka kita akan menemukan kebaikan-kebaikan apa yang Tuhan nyatakan di dalam firman Tuhan pada hari ini. Mari kita lihat yang pertama. Cara kerja Tuhan yang pertama yaitu Ia mengizinkan penderitaan atau kesulitan yang dialami oleh umat Tuhan. Di dalam ayat 18 di situ dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan diterima oleh kita di kemudian hari. Firman Tuhan ini menjelaskan atau memperlihatkan kepada kita bahwa jemaat di Roma mengalami penderitaan. Mereka mengalami kesulitan sebagai seorang Kristen atau sebagai seorang pengikut Kristus. Dan sejarah memang membuktikan bahwa jemaat di Roma pada abad-abad pertama dan yang kedua itu mengalami siksaan, mengalami penderitaan yang begitu hebat. Mereka harus bertarung nyawa, mereka harus berusaha melarikan diri dari kejaran orang Romawi, dan mereka berusaha melarikan diri dan bersembunyi di mana saja. Mereka diikat dengan tali dan dikaitkan dengan kuda, kemudian diseret, dan juga masih banyak cara lain yang mereka alami dalam hal
pembunuhan yang terjadi bagi mereka. Beberapa tahun lalu kalau kita membaca, ditemukan di kota Roma ada yang namanya katakombe. Katakombe itu adalah lorong di bawah tanah atau gua-gua kecil di bawah tanah yang juga digunakan untuk pemakaman orang yang telah meninggal. Pada katakombe tersebut ditemukan relief-relief atau catatan-catatan yang membuktikan bahwa banyak sekali orang-orang Kristen melarikan diri bersembunyi di bawah tanah itu dan mereka beribadah. Sebagai upaya untuk menyelamatkan diri, mereka beribadah, mereka bersembunyi di gua-gua di bawah tanah untuk menyelamatkan diri, dan mereka bertemu di situ. Mereka memuji Tuhan, mereka bersekutu, saling menguatkan. Bahkan di dalam katakombe juga ditemukan ada tempat-tempat untuk pembaptisan. Hal ini membuktikan bahwa memang penderitaan dialami oleh orang-orang percaya pada waktu itu. Oleh karena itulah Paulus dalam surat ini dia menyampaikan dalam bentuk penggembalaan, mendorong jemaat, mengingatkan mereka agar mereka berfokus pada kemuliaan Tuhan yang akan mereka terima di kemudian hari, bahwa memang saat ini mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami sengsara, mereka mengalami kesesakan, tetapi di dalam kondisi seperti ini biarlah mereka memiliki pengharapan di tengah penderitaan itu. Apa pengharapan itu? Bahwa nanti mereka akan diangkat oleh Tuhan, nanti setelah dipanggil oleh Tuhan mereka akan dimuliakan. Paulus mengerti, Paulus tahu betul apa yang terjadi. Oleh karena itu dia menguatkan jemaat agar mereka juga berfokus kepada pengharapan yang akan diterima oleh mereka ketika dipanggil oleh Tuhan, yaitu kemuliaan yang hendak diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menderita sebagai pengikut Kristus adalah sesuatu yang harus dihadapi dengan beriman dan pengharapan bahwa penderitaan saat ini lebih kecil daripada kemuliaan yang akan kita terima di kemudian hari. Jemaat di Roma dikuatkan untuk menghadapi penderitaan itu. Pekerjaan Tuhan Allah yang kedua dalam sejarah kehidupan kita yaitu Ia membantu kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Di dalam ayat yang ke-26 dikatakan begini, bahwa Roh Kudus akan membantu kita di dalam kelemahan kita. Apa yang terjadi ketika datang badai kehidupan? Kita tiba-tiba disapu oleh badai kehidupan yang melululantahkan seluruh sendi kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa lagi berdoa. Kita terdiam, bisu, terpaku seperti patung oleh karena berbagai hantaman persoalan hidup. Kita mengalami jalan buntu. Entah sudah berapa banyak air mata kita tertumpah, entah berapa ribu kata dan kalimat kita sampaikan kepada Tuhan berupa keluhan-keluhan. Firman Tuhan berkata bahwa di dalam mengalami kesulitan dan penderitaan berdasarkan firman Tuhan ini dikatakan Roh Allah atau Roh Kudus akan membantu kita di dalam kelemahan kita. Apa kelemahan itu? Ya, kelemahan kita adalah kita tidak mampu berdoa. Kita tidak sanggup lagi berkata-kata. Kita hanya terdiam. Dan firman Tuhan berkata, Roh Allah akan membantu kita. Mari kita membaca ayat firman Tuhan tersebut. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita pada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Di dalam terjemahan Alkitab dalam bahasa Yunani dapat diterjemahkan secara bebas begini, dan juga Roh mengambil bagian dalam kelemahan kita untuk apa yang dapat kita doakan sebagaimana yang tidak dapat kita ketahui, tetapi Rohlah yang memohon. Roh
atas nama kita dengan rintihan erangan yang tak dapat tergoyahkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam terjemahan ini dikatakan bahwa Roh Kudus akan mengambil bagian di dalam kelemahan kita. Roh Kudus akan turut serta mengambil bagian. Artinya apa? Roh Kudus akan mendampingi kita, mengambil alih situasi, kondisi, mewakili kita di hadapan Tuhan, berdoa kepada Allah Bapa. Firman Tuhan berkata, Dia bertindak atas nama kita, membawa rintihan kita kepada Allah Bapa, membawa keluhan-keluhan kita kepada Allah Bapa, membawa curahan hati kita kepada Allah Bapa. Roh Kudus bekerja. Ini adalah karya Roh Kudus menolong orang percaya. Karya Roh Kudus menolong anak-anak Tuhan ketika tidak bisa lagi berdoa, ketika mulutnya terkatup oleh karena beratnya penderitaan, hanya ada air mata dan keluhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa Allah Roh Kudus akan mengambil alih situasi itu, membawa, mewakili kita. Keluhan-keluhan kita Dia bawa kepada Allah Bapa. Tuhan Allah turut bekerja di dalam sejarah hidup kita. Ia tidak meninggalkan kita. Dia ada mendampingi kita bersama-sama untuk menolong dan memberikan kita kekuatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang ibu mengisahkan pengalaman tragisnya bersama dengan suami ketika mereka berdua mengalami luka bakar yang sangat dalam oleh karena tersiram minyak goreng yang sangat panas. Kejadiannya sederhana, bermula dari sepeda motor yang menyenggol kendaraan mereka ketika sedang kembali dari bepergian. Kendaraan mereka menepi, lalu kemudian sang suami hanya mencatat nomor kendaraan sepeda motor yang menyenggol kendaraan mereka, lalu berbalik ke kendaraan. Tapi kemudian pemilik sepeda motor ini menyerang sang suami. Mereka bergulat, saling mempertahankan diri, terdorong sampai ke tempat penjualan gorengan di pinggir jalan, dan akhirnya sang suami terjatuh terkena minyak yang panas. Kemudian sang istri berusaha untuk menolong suaminya. Ia pun mengalami hal yang sama, tersiram minyak yang panas itu. Kejadian ini membuat mereka berdua harus terbaring di rumah sakit beberapa lama. Beberapa waktu kemudian akhirnya sang suami dipanggil oleh Tuhan. Oleh karena peristiwa tersebut, peristiwa ini membuat pilu hati keluarga, secara khusus istri yang sedang mengalami luka bakar, yang sedang mengalami proses penyembuhan di rumah sakit bersama dengan suaminya. Sebuah pemandangan yang sangat memilukan, momen yang mengharukan ketika jenazah sang suami sudah tiba di rumah. Kemudian dia didampingi oleh sang istri juga yang sedang terbaring oleh karena sedang mengalami luka bakar yang parah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini sangat memilukan hati. Sang suami pergi, sementara sang istri terus berada di dalam suasana hati batin dan sangat tertekan. Dia harus menjalani penyembuhan yang begitu lama karena luka bakar, persentase terbakarnya sangat besar. Setelah peristiwa ini berlalu 6 bulan, sang ibu atau anak Tuhan ini tidak bisa berdoa. Ia pun tidak bisa beribadah, tidak bisa menerima kedatangan pendeta di rumah. Mengapa demikian, jemaat yang dikasihi? Ini karena pukulan yang berat, pergumulan yang datang secara tiba-tiba menggoncangkan imannya. Ia tidak mampu untuk berdoa selama 6 bulan, sulit juga untuk beribadah, dan ini manusiawi. Firman Tuhan yang kita baca hari ini juga mengatakan bahwa kita bisa mengeluh atas semua peristiwa-peristiwa pahit yang terjadi dalam hidup kita. Tapi Alkitab juga mengatakan kepada kita, ketika kita tidak dapat berdoa, tidak bisa berdoa lagi,
maka Roh Kudus akan menolong kita untuk berdoa, membawa keluhan-keluhan kita kepada Allah Bapa. Saya percaya, saya yakin, kisah singkat seorang ibu yang mengalami pergumulan yang berat dan tiba-tiba ini ditolong oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, bahwa Roh Kudus mengambil alih semua persoalan. Roh Kudus mengambil alih suasana yang mungkin kita tidak dapat merasakannya, tetapi Alkitab mengatakan Roh Kudus bekerja, berdoa atas nama kita kepada Allah. Puji Tuhan bahwa pada akhirnya anak Tuhan, ibu yang kekasih ini dapat hidup kembali secara normal sebagai seorang anak Tuhan. Ia bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan menolong dan memberkati. Banyak orang, anak-anak Tuhan yang menopang di dalam doa, mensupportnya, dan ia merasa dikuatkan. Ia berbahagia bersama dengan anak cucu saat ini sebagai seorang anak Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah bekerja dalam secara manusia. Allah bekerja dalam sejarah kehidupan kita. Allah bekerja di dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Ia bukan seperti pembuat jam yang menciptakan, yang membuat jam kemudian dilepaskan begitu saja. Tetapi Allah kita adalah Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki hidup kita, Allah yang memilih kita, Allah yang turut serta di dalam seluruh urusan-urusan yang paling kecil di dalam hidup kita. Allah Roh Kudus bersama-sama dengan kita di dalam kesulitan-kesulitan hidup yang berat. Apa yang sedang menjadi pergumulan kita hari ini? Kita sedang mengeluh tentang beratnya hidup ini. Kita sedang mengalami tekanan, kesulitan yang berat tentang hidup ini. Kita sedang sulit untuk berdoa. Kita sulit untuk beribadah oleh karena berbagai-bagai persoalan. Firman Tuhan berkata, Roh Kudus akan membantu kita dalam seluruh kelemahan kita. Ia akan berdoa, membawa keluhan dan rintihan kita kepada Allah. Marilah tetap kuat dan percaya bahwa Allah bekerja dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang memanggil kami, Allah yang terus berurusan dalam seluruh sendi kehidupan kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Kami bersyukur kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami yang mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam persembahan. Kita siapkan hati kita siapkan persembahan kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Segala puji bagi nama-Mu Bapa, Allah yang Maha Kasih, Allah yang sudah memberikan kepada kami yang terbaik buat hidup kami. Kembali kami datang lagi ke hadirat-Mu. Kami ingin mengembalikan sebagian dari berkat yang Kau sudah berikan kepada kami. Ajar kami memberikan yang terbaik. Yang belum sempat memberi, Kau berkati, supaya di masa-masa yang akan datang, sama-sama kami boleh mengembalikan sebagian dari berkat yang Kau berikan ini untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi melalui GMI Immanuel. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang Dia persiapkan sebelumnya. Dia mau kita hidup dalamnya, berlari-lari pada panggilannya.
berlari-lari pada tujuannya, berjalan-jalan dalam kehendaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu bagi kami sepanjang ibadah ini. Kami berdoa kepada jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesulitan pergumulan dalam hidup mereka. Kami berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan dalam menghadapi hidup yang berat. Kami juga berdoa agar dalam kehadiran-Mu mereka makin mengenal dan percaya kepada Engkau, Tuhan yang berkuasa. Kami sangat percaya kepadamu karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami. Jemaat yang Yesus kasihi, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.